Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada rapi aja nih pagi-pagi. Iya, tuh Bu Dira dan juga ibu rumah tangga ya harus rapi. Lagi pada ngomongin apa sih, Bu? Ngomong-ngomong, anak Ibu Dira ini ya bukannya seumuran sama anak saya ya? Iya Bu, kebetulan tuh anak saya 1 minggu. Oh, bedanya seminggu doang. Kirain ada setahun. Enggak kok, cuma 1 minggu Bu. Ih, masa Bu Ambar lupa sih, kan pas dia lahiran kita winin barang-barangnya ke rumah Iya, sakit. bener, ada yang bantu kita. Anaknya Bu Dira itu badannya juga beda Bu sama anak Ibu Dira. Masa sih Bu? Iya tau Bu Dira, kayaknya anak Ibu Dira ini deh kurang asupan gizi kayaknya. Mama sih, yang penting sehat aja deh. Ih, tapi Bu, harus hati-hati tahu. Soalnya badan yang nggak sesuai sama umur tuh bisa disebut stunting. Iya, bener. Tinggi badan anak Bu Dira sama Bu Lala sama nggak sih? Tapi kayaknya tinggian anak saya deh Bu. Oh, coba deh Bu, kalau kayak gitu periksa ke puskesmas atau apa. Soalnya itu kan ciri-ciri stunting kan. Iya sih, bener kok banget iya. ya. Itu udah masuk ciri-ciri stunting beneran Bu. Iya, periksa Ini dulu. periksa. Oh ya udah deh ya, nanti saya coba periksa deh. Makasih Bu sarannya. Ya udah aku lanjut dulu ya, masih banyak kerjaan rumah. Oh iya, Iya, Ibu kenapa Bu kok melamun gini? Ada masalah? Sini cerita ke Bapak. Jadi tadi tuh ibu-ibu yang lain bilang kalau si Fizi itu kena stunting, Pak. Gak usah didengerin Bu, biasa omongan ibu-ibu. Maafin Bapak ya Bu, selama Ibu hamil visi itu ekonomi kita belum mencukupi untuk membeli kebutuhan Ibu selama hamil. Jadi visi itu kayak kekurangan gizi gitu Bu, berat badannya kurang. Iya Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bentar ya, aku nyapu dulu. Dira, kamu kenapa kesini kok mukanya seperti itu? Sebenarnya aku kesini tuh mau cerita sama kamu dia. Mau cerita apa? Cerita aja. Tadi waktu ngobrol sama ibu-ibu yang lain, mereka tuh pada bilang kalau anakku kena stunting. Kok bisa? Sebenarnya dulu waktu masa kehamilan tuh aku akuin aja kalau konsumsi nutrisi itu kurang. Terus juga sekarang si Fizi tuh kalau disuruh makan sayur tuh lama banget dan susah banget anaknya. Gimana ya? Kamu pergi ke ini aja, posyandu atau puskesmas. Mereka kan kayak lebih tahu masalah-masalah kesehatan gitu. Jadi mungkin kamu dapat solusinya. Iya juga ya. Ya udah makasih ya sarannya, aku coba ke puskesmas deh. Iya, sama-sama. Ibu Dira Udiani, Kampung Durian Runtuh. Saya duluan ya Bu ya. Bu, silakan. Permisi Bu. Ya Bu, silakan duduk. Jadi ini Bu hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan untuk anak Ibu atas nama Fizi. Bisa dilihat di 3 bulan terakhir ini, anak Ibu tidak ada penambahan tinggi badan maupun berat badan Bu. Oh enggak, sebelumnya mohon maaf ya Bu. Kalau saya boleh bertanya, anak saya tuh bisa dibilang stunting nggak ya? Soalnya kata tetangga yang lain tuh si Fizi kena stunting dilihat dari tinggi badan sama berat badannya yang beda dari yang lain Bu. Oh begitu ya Bu, mohon maaf. Tapi kami dari kader kesehatan itu tidak bisa mendiagnosa apakah anak Ibu itu mengidap stunting ataupun tidak. Karena kami di sini hanya membantu untuk melakukan pengukuran maupun penimbangan anak balita. Jadi untuk lebih lanjutnya Ibu bisa menghubungi bidan maupun dokter. Oh iya begitu ya Bu, terima kasih ya Bu atas sarannya. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya Bu. Mari Bu. Ya. Jadi gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, anak saya tinggi dan berat badannya itu kurang dari anak-anak seusianya dan tetangga itu pada bilang kalau anak saya kena stunting Dok. Ini mau saya periksakan. Oh iya Bu, saya paham. Bentar ya Bu, saya periksa dulu anak Ibu. Baik Dok, terima kasih. Jadi bener ya Dok kalau anak saya kena stunting? Iya Ibu, benar. Ya Allah, itu semua karena dulu keluarga saya tidak punya cukup uang untuk memenuhi itu semua Dok. Kira-kira ke depannya saya harus bagaimana ya Dok? Gak apa-apa Bu, insya Allah bisa diatasi lebih cepat. Nah, ada langkah baiknya Ibu menemui konselor ahli gizi untuk menemukan solusi terkait perbaikan gizi terhadap anak Ibu. Nah, ini hasil pemeriksaan tadi, boleh Ibu bawa. Oh baik Dok, terima kasih. Iya Ibu juga sama-sama. Semangat ya Ibu. Baik Dok, kalau gitu saya permisi dulu ya Dok. Mari.
Permisi Bu. Ya Bu, silakan masuk. Duduk Bu. Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Dita, ahli gizi di sini. Sebelumnya dengan Ibu siapa Oh ya? iya Bu Dita, saya Dira Bu. Oh, Ibu Dira. Bagaimana Bu tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar sih Bu, gak ada 1 jam 2 jam udah sampai. Oh, baguslah. Ibu di sini naik apa sih tadi? Tadi kebetulan diantar sama suami sih Bu. Oh, suaminya siap banget ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Ya udah, sebelumnya Bu, maaf ya, ada keperluan apa? Oh, jadi saya kesini atas rujukan dari dokter Bu. Dokter minta saya untuk berkonsultasi langsung dengan konselor ahli gizi yang ada di rumah sakit ini Bu. Oh, begitu. Boleh saya lihat Bu? Iya Hasil Bu, rujukannya? silahkan. Baik Ibu, berdasarkan hasil rujukan yang diberikan dokter, dan di sini data-datanya memperlihatkan bahwa berat badan dan tinggi badan anak Ibu tidak sesuai dengan anak usianya. Dan di sini juga anak Ibu didiagnosis sudah menderita stunting. Apakah Ibu mau bekerja sama menjalani konseling dengan kami? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, sebelumnya Ibu, saya izin mencatat informasi-informasi penting yang Ibu berikan ya. Iya Bu, silakan. Nah, di sini juga saya menjelaskan bahwa konseling ini akan berlangsung selama 20-30 menit. Nah, sebelumnya apakah Ibu rutin membawa anak Ibu ke posyandu? Jarang sih Bu, karena biasanya juga saya terkadang lupa jadwal posyandu itu kapan. Oh, apakah saat Ibu hamil Ibu memperoleh informasi terkait stunting? Pernah sih 1 kali, tapi itu nggak terlalu mengganggu pikiran saya sih Bu. Baik Ibu, saya mengerti dengan posisi Ibu Dira pada saat ini. Saya Ibu Dira bingung bagaimana memperbaiki pola gizi agar terhindar dari stunting. Ibu juga bingung mengatur emosi agar terhindar dari perkataan tetangga. Bukan begitu Ibu Dira? Iya Bu, benar sekali. 2 hal itu cukup mengubah pikiran saya sih Bu. Jadi Ibu, untuk persoalan stunting, di sini kita dapat melihat merujuk dari informasi Kemenkes. Jadi Ibu, terkait persoalan dengan stunting, di sini karena stunting merupakan persoalan yang sangat besar, merujuk dari info Kemenkes, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan pola asuh, pola gizi, dan sanitasi air bersih dan lingkungan. Nah, yang pertama itu terkait dengan pola gizi. Di sini bisa dilihat. Di sini ada istilah piring makanku. Nah, di sini jadi Ibu harus memenuhi kebutuhan anak Ibu dengan buah dan sayuran, beserta juga protein. Nah, yang kedua itu terkait dengan pola asuh. Nah, pola asuh di sini dibiasakan anak Ibu bisa dibawa ke posyandu untuk mengecek rutin kesehatan perutnya. Nah, terkait dengan omongan tetangga di sini, Ibu Dira tidak usah dipikirkan. Mungkin di kondisi Ibu Dira saat ini bukan kondisi yang mudah. Saya juga pernah mengalami kondisi seperti ini, Bu. Tetapi akan baiknya jika omongan tersebut bisa menjadi motivasi dan semangat untuk Ibu Dira ke depannya. Lambat laun juga pembicaraan seperti ini akan hilang Ibu. Nah, terus jika ada perubahan perilaku yang positif terhadap Ibu Dira, pasti mereka juga akan terbiar Ibu. Sampai di sini, apakah Ibu memahami dan bisa mengambil kesimpulan dengan apa yang telah saya paparkan? Alhamdulillah saya cukup paham Bu, tapi apakah menurut Ibu saya bisa melakukannya sendiri? Tentu saja, tetapi akan lebih baiknya jika Ibu bekerja sama dengan suami ataupun orang terdekat. Dalam artian di sini bisa mempercepat jalannya proses yang Ibu lalui. Oh iya Bu, terima kasih. Dan untuk kedepannya, apabila saya menemui beberapa halangan, mungkin apakah saya bisa berkonsultasi ke sini lagi Bu? Ya, boleh saja Ibu. Nah, Ibu Dira harus semangat ya menjalani setiap prosesnya, karena tidak ada proses yang instan Bu di dunia ini, cuma mie yang instan. Jadi Ibu harus semangat terus ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran dan juga masukannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama ya. Ini hasil rujukannya Ibu bisa dibawa lagi. Mari Bu. Iya, hati-hati Ibu. Iya Bu.